Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali anak-anak pada pembelajaran online kali ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Minggu yang lalu, Pak Andi sudah menjelaskan tentang pengertian firewall. Kali ini, Pak Andi akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari firewall. Masih ingat firewall itu apa? Tentu saja saya harapkan kamu masih ingat apa itu firewall. Betul, firewall adalah sistem yang mengatur lalu lintas data yang lewat jaringan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan, sehingga jaringan akan terlindungi. Aturan firewall bisa meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah menyaring, membatasi, dan menolak, sehingga jaringan menjadi lebih aman. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa cara atau prinsip kerja dari firewall itu adalah firewall itu akan melakukan filterisasi data yang melewati jaringan, yaitu antara jaringan lokal dan jaringan internet. Firewall bisa membolehkan atau tidak membolehkan paket data diakses oleh komputer. Ada 3 metode atau cara yang dilakukan oleh firewall dalam melakukan filterisasi, yaitu yang pertama, paket filtering. Firewall akan melakukan filterisasi setiap paket data berdasarkan aturan tertentu. Nah, aturan di sini kira-kira yang membuat siapa? Nah, aturan di sini nanti yang membuat adalah administratornya, admin jaringannya. Sehingga setelah aturan tersebut dibuat, kalau ada data yang sesuai akan diperbolehkan. Kalau tidak sesuai, ya ditolak. Itu sistemnya jika kita menggunakan paket filtering. Yang kedua, proxy service. Proxy service ini letaknya di dalam firewall sebagai penghubung antar sistem jaringan yang lain. Sistemnya dilakukan secara sentralisasi. Yang ketiga, stateful inspection. Cara ini bekerja dengan cara menelusuri paket yang diterima dengan membandingkan paket data dengan kebijakan akses atau database paket. Jadi nanti dibandingkan. Stateful ini tidak berorientasi pada isinya, karena nanti hanya membandingkan paket data dengan database yang sesuai. Kalau sesuai ya boleh lewat jaringan, kalau tidak berarti ditolak. Artinya tidak boleh melewati jaringan. Nah, itu tadi cara kerja dan prinsip kerja dari firewall. Nah, setelah firewall itu melakukan filterisasi, maka nanti ada 3 kondisi. Yang pertama adalah accept atau terima. Artinya bahwa paket data itu nanti diperbolehkan lewat jaringan. Berarti boleh masuk, boleh lewat. Itu kondisi yang pertama, yaitu accept. Yang kedua adalah reject. Reject ini artinya bahwa paket data ditolak. Ditolak untuk lewat jaringan.
dengan memberikan pesan atau tampilan. Biasanya tampilan di monitor. Nah, ini reject. Contohnya misalnya kalau kamu membuka sebuah jaringan internet, ada pesan unreachable error. Nah, itu salah satu contohnya. Terus yang ketiga adalah drop. Drop ini menolak paket data tanpa pesan apapun. Artinya langsung di-kick, nggak ada pesan, tidak ada pemberitahuan. Berbeda dengan reject. Menolak tapi halus, ada pesannya. Kalau drop, langsung ditolak tanpa pesan. Nih, itu 3 kondisi yang nanti akan disampaikan kepada siapapun yang akan lewat jaringan, paket data yang lewat jaringan. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama accept, reject, dan drop. Nah, dari ketiga hal tersebut atau dari metode-metode firewall itu nanti bisa dijabarkan lagi menjadi beberapa teknik sebenarnya. Jadi firewall itu nanti bisa menggunakan beberapa teknik. Yang pertama adalah user control. User control atau kendali terhadap pengguna. Teknik ini akan melakukan pembatasan terhadap user. Apa yang dibatasi? Yaitu pengaksesan layanan jaringan baik user dari dalam maupun dari luar jaringan. Artinya bahwa misalnya nanti ada user dari dalam pengen keluar, nggak boleh misalnya. Atau dibatasi dari luar pengen masuk, nggak boleh. Atau juga bisa dibatasi hanya IP-IP tertentu yang bisa mengakses jaringan kita. Itu nanti salah satu contoh dari teknik firewall, yaitu user control atau kendali terhadap pengguna. Artinya pembatasan user. Yang kedua adalah behavior control atau kendali terhadap perlakuan. Teknik ini bekerja berdasarkan seberapa banyak layanan yang sudah diberikan. Seberapa banyak layanan tertentu yang sudah diberikan. Contohnya ini bisa digunakan pada saat kita melakukan pembatasan email. Pembatasan email untuk menghindari spam dan lain-lain. Yang ketiga, service control. Service control artinya kendali terhadap layanan. Teknik ini bekerja berdasarkan tipe layanan yang sudah digunakan di dalam jaringan internet dan boleh diakses. Nah, karena ini berhubungan dengan tipe layanan, maka contoh pada teknik ini adalah pengecekan terhadap apa? IP dan port yang digunakan. Jadi kita ngecek IP-nya. IP mana saja yang boleh lewat jaringan, itu nanti dicek. Atau port mana saja yang boleh mengakses. Karena di dalam layanan jaringan itu nanti tidak lepas dari port-port yang nanti akan digunakan. Contoh, HTTP portnya berapa? DNS portnya berapa? FTP portnya berapa? Itu contoh-contohnya. Dan saya harapkan kalian paham IP address dan port-portnya. Port apa? Port yang dipunyai oleh setiap layanan jaringan. Nah, terus yang keempat adalah selain user control, behavior, service control, yang keempat adalah direction control atau kendali terhadap arah. Nah, teknik ini berdasarkan arah dari permintaan atau request terhadap layanan yang diizinkan. Arahnya dari mana? Apakah dari dalam jaringan atau
dari luar jaringan. Ini adalah teknik-teknik yang digunakan oleh firewall. Jadi ada 4 teknik. User control, behavior control, service control, dan direction control. Oke. Kira-kira ada yang perlu disampaikan? Nanti kalau belum paham bisa dituliskan di komentar kalian, pertanyaan kalian dipesan pada Edmodo. Bagian Edmodo nanti di bagian bawah bisa kalian pesan. Tulis pesannya. Kira-kira yang belum dipahami bagian yang mana? Oke. Itu sedikit tentang prinsip kerja dari firewall. Oke, tolong dicermati penjelasan Pak Andi kali ini yang berhubungan dengan prinsip kerja dan beberapa teknik dan metode yang dilakukan oleh firewall. Sedikit ini tolong dipahami. Tetap jaga kesehatan,